Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk kita semua ya, bagi mahasiswa semua. Saya mungkin bagi Anda yang sudah selesai melakukan aktivitas istirahat di tengah hari ya, mungkin bisa lebih fokus dalam mendengarkan materi apa yang saya akan sampaikan nantinya ya, karena ini menjadi penting dalam proses Anda semua memahami mata kuliah filsafat hukum ya. Walaupun materi kita disajikan di siang hari, sebenarnya sih harapan saya setiap materi filsafat hukum ini seharusnya kan pagi ya, biar konsentrasinya lebih maksimal, tapi tidak ada masalah ya. Mudah-mudahan harapan saya untuk Anda semua bisa memahami mata kuliah kita ini dengan baik. Apalagi mata kuliah filsafat hukum ini kan sebenarnya mata kuliah yang lebih mengandalkan rasionalitas atau cara berpikir ya, dengan kritis ya, tentunya sistematis ya, serta juga Anda memahami dengan pemahaman yang utuh terkait dengan hukum pada umumnya dan hukum secara spesifik lagi. Karena kan bicara filsafat itu kan belajar tentang penalaran ya, bagaimana dengan cara berpikir atau cara bernalar yang baik, sehingga kita bisa berpikir hukum itu sebenarnya wujudnya apa, fungsinya apa, kegunaannya apa, ataukah hakikat dari hukum itu apa sebenarnya. Karena kan selama ini kita mempelajari tentang hukum ya, hukum itu sebagai suatu aturan ya, aturan yang tertulis, padahal ada juga rupanya hukum yang tidak tertulis. Oke lah, aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis ya, yang dia dibuat oleh para penguasa. Apakah memang benar hukum itu semua dibuat oleh para penguasa? Ya, kalau dalam artian hukum itu dalam konteks hukum peraturan perundang-undangan atau hukum itu dimaknai dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan, oke lah dibuat dia oleh para penguasa. Tapi dalam konteks yang lain dia tidak. Ya. Kemudian dia dibuat juga ya, yang sifatnya mengikat. Apakah memang semua hukum itu sifatnya mengikat dan memaksa? Dan dia memiliki sanksi ya. Ini yang definisi-definisi hukum yang selama ini kita dapati. Kemudian nanti kan kita coba tuh gimana cara berpikirnya hukum itu. Karena memang cara berpikir yang demikian apakah memang benar atau tepat atau tidak. Apakah hukum itu juga berlandaskan atau berdimensikan keadilan atau tidak sih sebenarnya? Jangan-jangan nggak ada muatan keadilan di dalam konteks hukum itu. Ya. Jangan-jangan hukum itu di lain sisi coba menampilkan keadilan, tetapi justru wujud ketidakadilan yang muncul. Wujud keadilannya seperti apa sih yang dimaksudkan oleh hukum ini? Ataukah hanya jangan-jangan hanya sekedar proses formalitas saja yang dilaksanakan dalam konteks penegakan hukum itu sendiri ya. Jadi ini nanti cara berpikir demikian akan kita bongkar ya satu persatu ya, secara dalam mata kuliah filsafat hukum ini ya. Kemudian juga di lain sisi apakah memang benar hukum itu katanya kan menghapus penjajahan, tetapi dalam dimensi lain dia kan menjajah itu sebenarnya. Menjajah kebudayaan, menjajah adat istiadat kita yang dulu kita juga sudah memiliki adat istiadat hukum yang sesuai dengan konteks hukum adat, tetapi hari ini hukum itu kan lahir dalam yang bersifat general lagi dalam konteks keindonesiaan ya. Dia lahir, dia ada, dan pada akhirnya dia menyebabkan musnahnya atau hilangnya hukum-hukum adat ya. Jadi sebenarnya apa sih ini? Baikkah hukum itu atau tidak ya? Wujudnya gimana itu hukum itu? Ya. Ini coba
kita bongkar ya cara berpikir itu dengan berfilsafat ya, karena memang filsafat ini menjadi penting untuk menjadikan pemahaman Anda semua menjadi paripurna ya terkait dengan hukum. Mungkin selama ini dari semester 1 sampai semester 6 Anda belajar hukum dalam bentuk norma saja, norma dan pelaksanaan saja, aturan peraturan perundang-undangan saja. Tapi jangan-jangan di luar peraturan perundang-undangan ya, meta dari peraturan perundang-undangan itu kan ada nuansa sakralitasnya, kedekatan hubungan antara materi muatan peraturan perundang-undangan dengan ya, yang di luar dari konteks peraturan perundang-undangan secara tekstualitas itu jangan-jangan ya, atau sudah memiliki nilai-nilai, dimana kan kalau kita pahami dalam konteks hukum positif ya, itu kan mengabaikan nilai-nilai mereka semua. Ya kan interpretasi mereka kan interpretasi tekstualitas ya. Interpretasinya sesuai pada yang ada, sesuai dalam teks itu sendiri. Nah, ini kemudian kita coba, kita pelan-pelan nanti akan coba sampai ke sana. Saya akan mulai dulu dengan pengertian dulu ya, pengertian apa sih yang dimaksud dengan filsafat. Walaupun pengertian ini kan nanti kita sajikan dengan cara yang tepat ya, karena memang tidak saya memahami pengertian filsafat aja dalam waktu yang lama ya. Jadi ini kita coba Anda supaya paham. Oke. Filsafat itu kan secara etimologi dia terbagi menjadi dua kata ya. Nah memang filsafat itu kan berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan filosofia ya. Dimana kata filosofia itu kan diartikan dengan philein ya, dari dua suku kata ya, filosofia itu philein atau philos ya, dengan dan satu lagi sofia ya. Kalau philein atau philos itu diartikan dengan cinta ya, cinta atau love dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian sofia dimaknai dengan kata kebijaksanaan atau kearifan atau wisdom. Jadi sebenarnya apa sih filsafat itu? Filsafat itu kan sebenarnya cinta kepada kearifan ya, atau cinta kebijaksanaan. Kan ini sebenarnya. Jadi harapannya ilmu pengetahuan itu ya bijaksana dalam menanggapi problem-problem masyarakat hari ini. Jadi memang memahami bahwa cinta kepada kebijaksanaan ya. Jadi artinya kan filsafat itu lebih menguraikan atau lebih menampilkan sisi kebijaksanaan dalam berilmu pengetahuan. Kemudian kita coba lihat apa sih kata Pythagoras ya dalam konteks filsafat itu sendiri, karena memang seperti yang kita ketahui kan Pythagoras adalah orang yang pertama sekali ya yang menggunakan kata atau istilah filosofia ya, yang artinya kan telah menyebutkan dirinya, karena memang Pythagoras ini kan adalah orang yang pertama sekali menyebut bahwa dirinya itu filosofos, orang yang cinta kepada kearifan ya, orang yang cinta kepada kebijaksanaan, pencinta kearifan ya. Bukan berarti orang tersebut arif dan bijaksana, dan sisi lainnya mungkin belum tentu arif dan bijaksana, tetapi setiap pandangan-pandangannya itu kan bernuansa kearifan. Dia berupaya lebih menguraikan masalah, menyelesaikan problem daripada memperkeruh suasana. Jadi kan orang-orang seperti itu kan orang-orang yang lebih cinta kepada kearifan atau kebijaksanaan. Dia mampu menyelesaikan istilahnya, dia ketika ada problem dia berupaya untuk menyelesaikan problem itu, merangkul orang lain sama-sama, tidak ada kesenjangan, tidak ada perpisahan ya, tidak ada perselisihan ya. Jadi orang yang tetapi kan apa yang dia sampaikan itu kan harus sesuai dengan karakter-karakter ilmu yang tersistematisasi dengan baik. Jadi
Kemudian kan diantaranya kan kerajinan, diantaranya kan seperti ini ya, tetapi pada prinsipnya kan banyak sumber menegaskan bahwa Sophia mengandung arti yang lebih luas ya daripada kearifan ya. Karena memang Sophia itu ada juga yang mengartikan dengan apa namanya ilmu ya, ilmu pengetahuan, kemudian juga kerajinan, kebenaran pertama, pengetahuan yang luas, kebajikan intelektual. Ini pengertian lain daripada Sophia ya, bukan hanya kebijaksanaan saja. Tetapi kan artinya kan apa? Kebenaran pertama berarti kan mencari hakikat dari segala sesuatu. Kalau bicara hakikat itu kan mencari kebenaran yang utama, mencari apa sih makna terdalam kan? Makna yang paling dalam dalam segala sesuatu itu. Kemudian pertimbangan yang sehat, maksudnya pertimbangan yang sehat ini kan apa namanya, memberikan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai atau yang memang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian kecerdikan dalam memutuskan hal-hal yang praktis. Jadi filsafat itu ya berpikir metodologis, berpikir simpel, berpikir kritis ya, sehingga dia mampu memecahkan segala macam aspek problem. Jadi pada awalnya filsafat merupakan kata yang sangat umum untuk menyebutkan usaha mencari keutamaan manusia. Jadi sebelum dia dimaknai dengan kearifan, kata filsafat itu kan diartikan dalam konteks yang masih sangat umum ya. Sebelum dia menjadi pakemnya kearifan. Dia juga usaha mencari keutamaan mental, jadi kan bernuansa mentalitas ya. Kemudian kalau kita lihat secara terminologi, sebenarnya, kalau kita lihat pendapatnya Plato yang coba menerjemahkan atau mendefinisikan dari filsafat itu ialah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli ya, kebenaran yang hakiki ya. Sehingga mengatakan bahwa filsafat harus berlangsung dengan mengkritik pendapat-pendapat yang berlaku. Jadi pada prinsipnya kan Plato menegaskan itu. Filsafat itu kan mengungkapkan dari kebenaran yang hakiki. Bahwa kebenaran yang hari ini, kenyataan yang hari ini kan kalau menurut pendapat Plato itu ya kebenaran yang penuh dengan tipuan ya. Seperti kita lihat bahwa sebenarnya mengapa Plato mengatakan kebenaran hari ini kan penuh dengan tipuan, kalau dia disangkut pautkan dengan kebenaran yang apa yang kita lihat dan apa yang kita perhatikan. Saya contohkan, kalau seandainya Anda ada sebuah gelas itu berisi air, kemudian Anda letakkan pulpen di dalamnya, sehingga kan ada pembiasan di sana. Penanya seolah-olah menjadi patah ya, ada patahan di sana. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau seandainya manusia itu melihat pena yang berada di dalam air, ya, otomatis kan makna mereka terkait dengan atau definisi mereka terkait dengan pena itu akan menjadi berbeda. Ketika pena itu diangkat, ya, dibandingkan tadi dengan yang di dalam air dan juga dibandingkan dengan ketika pena itu diangkat, ini akan menjadi definisi yang berbeda. Yang satu menyebutkan bahwa pena itu kan bengkok sebenarnya. Yang satunya lagi enggak, dia mendefinisikan pena itu lurus. Nah, inilah kata Plato itu kan kesalahan-kesalahan dari manusia itu ketika manusia itu hanya menyatakan atau menemukan kebenaran itu dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan. Sama juga ketika ya, ini beberapa sering contohkan juga ini ya. Ketika ada 4 orang buta kan, memegang gajah. Jadi yang pertama coba dia pegang gajah itu dari depan, belalainya. Jadi dia bilang, oh gajah ini kok panjang dan tinggal ini. Oh kalau yang dia pegang badannya, oh pak, gajah ini besar sekali ini. Tapi kok nggak ada kakinya, tapi besar. Dia pegang kakinya, kok ini macam tinggi saja nih. Dan bisa dipeluk, melingkar nih, lingkaran. Seperti tabung.
Kemudian ada juga yang megang ekornya. Oh, dia panjang nih tapi tipis, begitu ya. Ya. Dan di ujungnya ada sedikit semacam rambut-rambutnya. Nah, kalau kita pahami seperti ini kan, seperti apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan, maka kita akan tidak sampai kepada kebenaran yang sesungguhnya dalam definisi artian gajah itu. Disitulah kelemahan kalau seandainya orang berpaham kepada apa yang mereka lihat dan mereka nyatakan itu benar. Nah, itu sebenarnya keliru. Seharusnya kan pemahaman itu sampai kepada pemahaman yang asli, yang benar-benar dan secara utuh kan. Jadi mendefinisikan terhadap sesuatu itu kan tidak bisa kita definisikan seperti apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Ya. Ada upaya, kata Plato, kan, untuk mencapai kepada menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kan ini ketika kebenaran itu sudah sampai kepada yang sesungguhnya, maka kan disitulah muncul kearifan atau pengetahuan intelektual itu diperolehkan melalui suatu proses. Jadi memang pengetahuan itu kan harus dilakukan melalui proses ya, pemeriksaan secara apa? Secara kritis, diskusi, penjelasan gagasan. Tidak melalui pendapat individu ya, pengalaman-pengalaman individu yang kemudian itu belum tentu paripurna. Sama misalnya ketika Anda juga melihat nanti ya, orang tuanya, ya, misalnya bapaknya, dia digandeng oleh dua orang perempuan cantik misalnya. Di jalan Anda naik kendaraan nih, lihat nih di sini, oh awas ya nanti bapak selingkuh sama dua orang lagi wanita nih cantik. Anda nggak tahu dia sedang dipapa, jangan-jangan jantungnya sakit ya. Sedangkan yang ada di sana itu dua perempuan itu, kemudian dua perempuan itu jalan tuh ke rumah sakit memapahnya. Tapi Anda dengan berpikir seperti apa yang Anda lihat, so, itu kan jadinya tidak mengungkapkan bahwa kebenaran itu kan kebenaran yang hakiki. Nah, inilah kemudian kan, kekeliruan kita dalam memahami ya, memahami konsep terkait dengan apa yang kita rasakan dan apa yang kita lihat itu kan semuanya, kata Plato, itu kan penuh dengan ketemuan sebenarnya. Bahwa apa yang ada di alam semesta ini kan penuh dengan hal-hal yang seni ya. Jadi tidak real dan tidak nyata dan tidak betul-betul hakiki. Makanya perlulah upaya untuk menemukan kebenaran yang asli itu, kata Plato. Adanya di mana kebenaran asli yang asli itu? Adanya ya di dalam alam eidos ya, atau alam ide. Di mana alam ide itu kan semua kebenaran itu kan paripurna. Tetapi alam ide itu bisa nggak diturunkan ke dalam alam bumi hari ini? Mungkin, tetapi kan perlu upaya untuk teliti, diskusi dan penjelasan terkait dengan penjelasan itu adalah penyempurnaan. Pendapat Plato kemudian kan berbeda lagi dengan pendapatnya Aristoteles tentang filsafat ya, pengertian dari filsafat. Bahwa Aristoteles mengatakan bahwa filsafat itu merupakan ilmu yang menyelidiki tentang hal ada sebagai yang berada dengan bagian-bagiannya yang satu atau yang lainnya. Jadi Aristoteles coba menguraikan filsafat itu sebagai sebuah ilmu ya, ilmu tentang menyelidiki tentang segala sesuatu yang ada ya, atau yang berada dengan unsur-unsur di sekitarnya atau bagian-bagian yang ada di sekelilingnya. Jadi Aristoteles dia lebih berpikir kebumian. Kalau Plato tadi kan lebih berpikir ke dalam dunia ide atau eidos. Jadi kalau Aristoteles menurunkan itu dalam pemahaman bahwa apa yang ada di alam semesta ini atau di bumi ini itulah kenyataan sesungguhnya. Tetapi di dalam kenyataan itu kan perlu dilakukan penyelidikan terhadap unsur-unsur atau materi-materi yang ada di sekeliling ya, dari kenyataan itu sendiri. Ini kemudian coba ya dibongkar bahwa
Ketika kita, kata Aristoteles, ketika kita berada di alam semesta atau di bumi kita, apa yang kita lihat itu menjadi sebuah kenyataan. Kemudian kalau kita kaitkan dengan hukum, gitu, hukum itu juga harus diselidiki dengan berbagai macam hal yang ada di lain di luar dalam, tapi masih dalam lingkup hukum itu sendiri. Makanya ketika Anda lihat, misalnya saya contohkan, ketika Anda lihat bapak Anda dibapah oleh dua orang wanita cantik, maka lakukan penyelidikan setelahnya. Jadi Anda sudah ngebut nih, oh tapi lihat sepintas, Anda pulang nanti dan awas tuh, saya sudah sampaikan kepada ibu saya. Nah, dengan cara apa? Panggil orang bapaknya, panggil sebagai saksinya yang melihat. Ya. Sehingga kan ini mengungkapkan proses kausa atau sebab akibat dari bahwa ada objek yang melakukan sehingga kita lakukan penyelidikan terkait dengan objek tersebut. Objeknya itu apa? Objeknya itu ya objek real. Kalau Aristoteles. Sehingga ketika kita hidup di dalam alam semesta, kenyataannya bahwa kita hidup hari ini di sini, maka gunakan semuanya untuk proses penyelidikan. Ini maksud filsafat menurut Aristoteles. Kemudian ada lagi pendapat menurut Cicero, ya. Cicero mengatakan bahwa filsafat itu kan sebenarnya sebagai bagian daripada seni, ya. Karena filsafat itu adalah seni kehidupan, art style. Ya. Jadi dia seni dari kehidupan. Sehingga semua kehidupan yang ada pasti kita menyikapinya melalui kebijaksanaan. Makanya kata Cicero juga bahwa filsafat itu kan the mother of all the arts, ya. Ibu dari semua ilmu pengetahuan, ya. Ibu dari semua seni kehidupan, kalau ini maksudnya. Ya, sehingga di dalam setiap berperilakunya manusia, di dalam setiap menyelesaikan problem-problemnya manusia, harus menjadikan filsafat sebagai pedoman supaya apa? Supaya sampai kepada kebijaksanaan. Kemudian menurut Bacon misalnya, filsafat itu adalah induk agung dari ilmu-ilmu. Kenapa filsafat dia disebut dengan induk agung dari ilmu-ilmu? Karena dari ilmu filsafat lahirlah berbagai macam ilmu pengetahuan. Ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi, ada etika, ada estetika. Gitu. Kemudian lahir juga ilmu-ilmu pengetahuan lainnya seperti ilmu hukum, ilmu fisika, ilmu kedokteran, dan semuanya lahir karena filsafat. Kemudian kita lihat pendapatnya yang terakhir, itu kan pendapatnya Nasonogoro yang mengatakan bahwa filsafat ialah ilmu yang memandang objeknya dari sudut hakikat. Ini Nasonogoro lebih coba mendalami bahwa filsafat itu kan ilmu tentang ontologi, ya, menemukan hakikat yang terdalam dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Ini juga pendapatnya Al-Farabi mengatakan ilmu pengetahuan tentang alam maujud, ya, dan bagaimana hakikat yang sebenarnya masih sama, ya, dengan pendapatnya Nasonogoro tadi. Kemudian ada Descartes, ya, mengatakan bahwa filsafat itu adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penelitian. Ya, memang objek atau objek kajian atau penelitian atau pokok penelitian dari filsafat itu kan semua yang ada atau being, ya. Itu disebut dengan istilah being, kan. Being itu kan dimaknai dengan yang ada, ya. Yang ada itu apa saja? Oh, Tuhan dimaknai sesuatu yang ada dalam konsep atau cara berpikirnya manusia. Kemudian alam juga, itu juga sebagai sesuatu yang ada. Kemudian manusia juga, sehingga ketika mengkaji manusia kan juga mengkaji ruang lingkup yang ada di sekitar manusia. Baik itu sifat, baik itu wujud materinya, baik itu yang melingkupinya, baik itu intersubjektifnya antara hubungan satu manusia dengan manusia yang lainnya. Kemudian juga ada Immanuel Kant menyebutkan filsafat itu kan ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya 4 persoalan.
Pertama, kata Immanuel Kant, apa yang dapat kita ketahui? Ini bisa dijawab ya, dalam ruang-ruang filsafat, yaitu melalui metafisika. Ya. Metafisika itu kan artinya kan, dasar katanya kan fisik sebenarnya. Fisik itu ya apa yang terlihat, apa yang nyatanya bisa kita lihat dan kita rasakan. Kalau metafisik itu kan yang melingkupi fisik, jadi yang di luar fisik, yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata secara langsung. Nah, kalau fisik dia langsung bisa dilihat. Kalau metafisik tidak. Jadi ada yang melingkupi apa yang dapat kita ketahui kan dari pokok penelitian kita itu, otomatis cara jawabnya kan dengan metafisik, katakan ya. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita kerjakan? Yang dikerjakan otomatis kan ada rule-nya. Rule-nya apa? Rule-nya etik. Kemudian yang ketiga, katakan sampai di mana harapan kita. Jadi ada ruang-ruang agama dalam filsafat itu sendiri ya. Karena memang bicara harapan itu kan yang mampu menjawab hari ini ya selain yaitu yang pertama sekali kan agama. Setelah itu kan sains ya, ilmu pengetahuan. Ya. Makanya kan banyak juga orang yang agamanya adalah agama sains ya. Kemudian yang keempat, apa yang dinamakan manusia. Nah ini juga jawaban daripada antropologi ya. Jadi banyak nih yang bisa, jadi intinya kan kalau menurut Kant itu kan pangkal dari segala pengetahuan. Semua pengetahuan itu bisa dijawab sesuai dengan ilmu-ilmu yang telah berkembang hari ini. Kemudian apa saja sih yang menjadi karakteristik dari filsafat itu sendiri ya. Sebenarnya kan banyak juga yang menjadi karakteristik. Jadi sudah saya sampaikan sebagian karakteristiknya. Karena memang bicara filsafat atau berfilsafat itu kan lebih kepada menggunakan rasionalitas kita atau cara berpikir kita atau kan berfilsafat itu berpikir, tapi tidak semua berpikir itu berfilsafat ya. Kita duduk kita berpikir, tapi kan prinsipnya kalau berfilsafat itu pasti berpikir dengan cara yang mendalam. Apa saja cara berpikir filsafat itu bagaimana kan? Otomatis kan dia punya ciri-cirinya. Yang pertama kan berpikir dengan cara konsepsional. Apa itu konsepsional? Yaitu perenungan filsafat berusaha untuk menyusun suatu bagian konsep, jadi menemukan konsep-konsep ya. Jadi setiap kita berpikir, kita berupaya untuk berpikir konsepsional ya. Ada plan ya atau rencana ya, yang mana merupakan hasil dari generalisasi dan abstraksi. Berpikir konsepsional itu kan mulanya apa? Mulanya kan kita berpikir dengan cara generalisasi. Generalisasi secara keumuman kan? Sistem keumuman. Kemudian kita abstraksikan dia, kita cari dia dari pengalaman tentang hal-hal yang serta proses-proses hasil. Jadi coba generalisasi, abstraksi, kemudian pengalaman-pengalaman disatu padukan antara satu, kemudian memunculkan konsep-konsep. Nah ini cara berpikir filsafat ya, berupaya untuk membuat konsep-konsep general. Kemudian yang kedua, dia juga bersifat koheren ya. Koheren itu apa? Berpikir dengan cara yang runtut ya. Jadi bagan konsepsional yang merupakan hasil perenungan filsafat haruslah bersifat runtut cara berpikirnya, tidak lompat-lompat. Kalau berbicara tentang Tuhan ya runtut, ya tidak lagi lompat-lompat kemana-mana. Bicara tentang hukum juga runtut. Hukum dalam konteks yang mana? Hukum dengan menggunakan aliran apa? Hukum dengan berparadigma yang seperti apa? Jadi dia jelas. Dalam arti lain, koheren bisa juga dikatakan berpikir dengan sistematis ya. Jadi dia runtut sistematis gitu. Punya alur-alurnya. Oh, makanya kan kalau kita ketahui bahwa para ilmuwan ketika dia menemukan teori, dia berpikir dengan cara yang runtut, bahwa dasar pertama menemukan teori adalah teori atau basis teori yang dia gunakan. Seperti teori positif kan itu kan dasarnya kan basis teorinya kan empiris gitu. Karena kan yang positif itu kan yang nyata gitu. Yang nyata itu kan yang sesuai dengan realitas hari ini, yang bisa dirasakan, yang bisa disentuh. Empiris juga bisa melihat
Cuman yang positif kan lebih eksplisit lagi daripada empiris. Ya. Berpikir sistematis, artinya juga berpikir koheren kan itu juga berpikir dengan cara yang logis, sehingga punya argumentasi dalam mengungkapkan atau menyampaikan. Kemudian yang bergerak selangkah demi selangkah dengan urutan yang bertanggung jawab dan saling berhubungan yang teratur satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah berpikir dengan cara kritis. Ya. Kritis adalah cara berpemikiran yang tidak ingin terbelenggu dalam kotak rasio, ya, sekangkar rasio, tapi bergulat dalam realitas kemanusiaan yang penuh kritis, anomali, determinasi, dan kemudian wilayah. Jadi berpikir kritis ini kan berupaya untuk kita berpikir dengan cara yang keluar dari cara berpikir pada umumnya. Ya. Jadi misalnya ketika mengapa sih bicara kotak, ya misalnya kan kotak itu peta, misalnya. Jadi kita mungkin tidak, mengapa dia peta? Apa alasannya peta? Jangan-jangan dia sebenarnya nggak peta. Kita coba berupaya untuk berpikir kritis, menemukan, dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang diangkat, ya, dari pertanyaan yang kritis, dan dia bersifat karena memang pertanyaan kritis ini kan akan dimungkinkan untuk menemukan atau mencari jawaban-jawaban tentang kebenaran itu sendiri. Kalau kita nggak kritis, nggak akan mungkin kita ketemu dengan jawaban-jawaban yang nanti akan membantu kita dalam penyelesaian permasalahan. Kita akan terkotak pada satu jenis itu saja. Gitu. Jadi dengan kritis dia akan terbuka, interpretasinya akan semakin terbuka. Gitu. Dan untuk mencapai kepada kebenaran itu akan juga semakin besar. Kemudian yang keempat itu berpikir reflektif, ya. Reflektif ini kan penuh dengan pertimbangan-pertimbangan, penafsiran, ya, terhadap kebenaran itu sendiri. Jadi berpikir dengan jauh ke depan, ya, menggunakan konsep-konsep dan menggunakan cara pandang yang jauh. Kemudian yang terakhir berpikir radikal. Berpikir radikal ini kan tidak salah sebenarnya. Karena memang cara berpikir radikal ini kan keluar dari konteks. Radikal ini kan berpikir untuk menemukan segala sesuatu yang lebih dalam lagi. Tanpa orang berpikir dengan cara yang radikal, maka kita tidak akan pernah bisa menemukan keutuhan dari dalam artian makna itu tadi, ya. Nah, maka penting memang berpikir dengan cara radikal, tapi berperilaku dengan cara radikal itu menjadi salah. Ya. Kalau berpikir dengan cara radikal itu benar-benarkan saja, nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu bagian daripada ilmu pengetahuan, dan itu bagian daripada filsafat. Tapi kalau bertindak secara radikal itu akan kena nanti, ya, itu akan masuk ke dalam tindak pidana. Ya. Nah, kalau kita berpikir radikal, berarti kita kan akan mempertanyakan dari wujud realitas itu sendiri, kan. Berpikir radikal bisa diartikan juga berpikir sampai kepada keakar-akarnya. Ya, tidak ada pertanyaan lagi, kan. Sampai kepada intinya, gitu. Tidak tanggung-tanggung sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Nggak ada lagi pertanyaan terakhir. Mentok sampai di situ, itulah berpikir radikal. Berpikir itu tidak tengah-tengah, tidak berhenti di jalan, tetap terus sampai ke ujungnya. Ini berpikir dengan cara radikal, berarti berpikir dengan cara yang jauh lebih mendalam. Oke, itu saja materi kita hari ini yang saya sampaikan. Silakan Anda kembangkan, silakan Anda catat pada catatannya, pada catatan Anda, kemudian nanti Anda foto catatannya, ya. Dengan menyebutkan nama dan NIM, tanda tangan di bawah sekali. Kemudian nanti Anda fotokan catatannya dan Anda masukkan ke dalam Google Classroom kita, ya. Ini gunanya adalah untuk memastikan bahwa Anda memang belajar di mata kuliah materi kita hari ini. Kemudian pengumpulannya juga dilakukan pada jam kita berakhir, sehingga apa yang saya sampaikan sama seperti yang
kita suasananya sama seperti yang di kelas, Anda mencatat, kemudian ada catatan Anda, kemudian nanti catatannya akan kita kumpulkan ya dalam bentuk Google Classroom ya, sebagai bukti bahwa Anda sudah belajar. Mungkin itu saja dari saya. Semoga hari-hari Anda selalu konsisten dalam menjaga kesehatannya, karena memang sekarang wabah COVID selalu meningkat, ini bahkan meningkatnya lebih tajam ya, lebih tinggi ya. Kita jaga, kalau tidak perlu keluar ya jangan keluar, karena memang itu penting untuk diri kita. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.